Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Ida Ayu Rahmawati dari SDN Purwotengah, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Mojokerto, Jawa Timur. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, Bapak fasilitator saya yaitu Bapak Herdian Tanaka dan Ibu pengajar praktek Ibu Diah Novianti dan saya sendiri Ida Ayu Rahmawati, calon guru penggerak angkatan 11. Kesimpulan peran adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Dengan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, agar seluruh siswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, menghargai perbedaan, dan guru mampu membangun hubungan yang kuat dengan siswa dan memahami kebutuhan mereka. Selain itu, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti 1. Disiplin positif. 2. Motivasi perilaku manusia terkait hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, posisi kontrol restitusi. Yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Dan yang kelima, segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, motivasi perilaku juga untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Motivasi perilaku juga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketika perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada murid. Jika mereka memiliki perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan dapat mendapat imbalan atau penghargaan, berarti motivasi mereka merupakan motivasi eksternal. Dalam hal ini, guru masih perlu menumbuhkan motivasi internal dari dalam murid, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Guru sebagai manajer, di antara kelima posisi kontrol tersebut, guru sebaiknya memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Pada posisi manajer, guru bisa berbuat sesuatu bersama murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif pada diri murid. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas.
Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Segitiga restitusi. Guru berperan sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antar materi. Adapun keterkaitan budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu yang pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan berpihak pada murid dan bersifat menuntun. Yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Visi guru penggerak. Perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak, yaitu terbentuknya budaya positif agar tercipta sekolah yang aman, nyaman, sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari pada modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri dan diwujudkan dalam tindakan serta dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik, di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas serta bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Dulu, sebelumnya ada kecenderungan untuk menggunakan hukuman sebagai cara untuk mengelola perilaku siswa. Hukuman dianggap sebagai cara untuk mengkoreksi kesalahan. Sekarang ada pergeseran ke arah disiplin positif, di mana fokusnya pada penguatan perilaku baik dan membantu siswa memahami dampak dari tindakan mereka. Ini tidak hanya memperbaiki perilaku, tetapi juga membangun hubungan yang lebih kuat antara guru dan siswa. Kontrol eksternal dan kontrol internal. Dulu ada anggapan bahwa kontrol penuh terhadap kelas adalah tanggung jawab guru, yang mungkin mendorong pendekatan otoriter. Sekarang, setelah memahami teori kontrol, ada perubahan menuju memberikan lebih banyak tanggung jawab pada siswa untuk mengendalikan perilaku mereka sendiri. Hal ini dapat menciptakan lingkungan di mana siswa merasa memiliki dan lebih termotivasi untuk berperilaku lebih baik.
pemahaman yang lebih mendalam tentang motivasi. Dulu, motivasi siswa dianggap hanya berasal dari dorongan eksternal saja. Tetapi setelah mempelajari teori motivasi, ada pemahaman yang lebih dalam bahwa kebutuhan dasar manusia, seperti rasa aman dan penghargaan, sangat mempengaruhi motivasi siswa. Ini mendorong pendekatan yang lebih holistik dalam mendukung kebutuhan emosional dan psikologis siswa. Pendekatan restitusi dan perbaikan. Mungkin kesalahan siswa dipandang sebagai pelanggaran yang harus dihukum. Dengan memahami konsep segitiga restitusi, ada perubahan pemikiran bahwa kesalahan adalah peluang untuk belajar dan memperbaiki. Fokusnya beralih ke membantu siswa merefleksikan tindakan mereka dan melakukan perbaikan secara konstruktif. Menghargai kebutuhan dasar manusia. Adanya kecenderungan untuk berfokus lebih pada pencapaian akademis tanpa mempertimbangkan kebutuhan emosional dan fisik siswa. Setelah memahami tentang kebutuhan dasar manusia, kita dapat melakukan pendekatan yang lebih empatik, di mana guru berusaha memastikan bahwa kebutuhan seperti rasa aman, kebersamaan, dan harga diri hak siswa harus terpenuhi sehingga mereka bisa belajar dengan baik. Pengembangan keyakinan kelas yang positif. Kelas mungkin lebih banyak berfokus pada aturan dan regulasi tanpa memikirkan nilai-nilai yang mendasarinya. Setelah melakukan perubahan dalam cara berpikir bahwa keyakinan kelas, nilai-nilai dan norma merupakan fondasi penting bagi terciptanya budaya kelas yang positif. Ini mencakup bagaimana konflik dikelola dan bagaimana kerjasama dan empati diajarkan serta dipraktikkan. Pengalaman seperti apa yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Sebagai seorang guru, saya pernah menghadapi situasi di mana siswa saya berperilaku menyimpang, yaitu seorang siswi putri mengikuti komunitas geng motor dan sudah berperilaku layaknya orang dewasa dengan gaya bicara, dandanan, dan pola pergaulannya yang tidak sehat. Saya memilih pendekatan disiplin positif dengan berbicara empat mata dengan siswa tersebut, mencoba memahami alasan di balik perilaku tersebut. Setelah mendengarkan siswa, saya bersama-sama menemukan solusi, seperti melakukan home visit dengan meminta kerjasama orang tua untuk lebih kontrol dalam pergaulan siswa tersebut di rumah, mengikutkan anak tersebut ekstrakurikuler sesuai dengan bakat dan minatnya agar kebiasaannya lebih ke arah yang lebih positif. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa senang dan semakin terdorong untuk melakukan perubahan yang lebih baik, terutama dalam penerapan disiplin positif di sekolah saya, yang berpihak pada murid dan harapannya akan tumbuh kesadaran diri dan kemandirian serta tanggung jawab pada diri murid untuk karakter positif sesuai karakter profil pelajar Pancasila. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah mulai muncul motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Hal yang harus diperbaiki adalah posisi guru yang seharusnya atau idealnya sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Posisi kontrol yang sering saya gunakan adalah sebagai teman, sehingga saya kesulitan menegakkan disiplin sebagai teman. Guru mungkin merasa sulit untuk menegakkan disiplin secara efektif. Siswa bisa merasa bahwa mereka dapat bernegosiasi atau mengabaikan aturan karena mereka melihat guru sebagai setara, bukan sebagai otoritas yang dihormati.
Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Saya sudah menerapkan segitiga restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah. Ketika seorang siswa melanggar aturan atau menunjukkan perilaku yang tidak sesuai, guru mengajak siswa tersebut untuk merenungkan tindakan mereka. Siswa diajak untuk memikirkan alasan di balik perilaku tersebut dan bagaimana hal itu memengaruhi diri mereka sendiri dan orang lain. Guru dapat memulai dengan pertanyaan-pertanyaan seperti, "Apa yang membuat kamu melakukan hal itu?" Atau, "Bagaimana perasaanmu setelah melakukan hal tersebut?" Tujuannya adalah membantu siswa memahami akar penyebab perilaku mereka, baik itu emosi, tekanan, atau faktor lain. Menstabilkan identitas. Setelah refleksi, siswa diajak untuk mengakui kesalahan mereka dan memahami dampak dari tindakan tersebut terhadap orang lain, seperti teman ataupun guru. Guru bisa bertanya, "Menurutmu bagaimana tindakan yang harus kamu lakukan agar orang lain di sekitar kamu itu tidak merasa dirugikan? Apa yang kamu katakan kepada mereka yang terkena dampaknya?" Ini membantu siswa untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan melihat perspektif orang lain. Menanyakan keyakinan. Setelah itu, siswa diajak memahami keyakinan kelas yang sudah disepakati dan menanyakan kira-kira dari perbuatannya tersebut, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar, dan menanyakan kamu mau menjadi orang yang seperti apa. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Hal lain yang perlu saya pelajari adalah komunikasi efektif, yaitu komunikasi yang terbuka dan efektif antara guru, siswa, dan orang tua, serta warga sekolah adalah fondasi dari budaya positif. Hal ini memastikan bahwa semua pihak merasa didengar dan dihargai. Implementasinya yaitu dengan mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua yang melibatkan siswa dalam proses pengambilan keputusan dan menggunakan berbagai saluran komunikasi yang efektif dapat membantu membangun hubungan yang lebih kuat. Demikian pemaparan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.